Selamat datang semua yang akan mengikuti pembekalan DPL dan peserta kuliah kerja partisipatif dari rumah yang akan segera kita mulai. Ya, sambil menunggu narasumber yang lain, marilah kita mulai acara ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Mutawalli MAg, Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3, seluruh dekan di lingkungan UIN Mataram yang turut hadir dalam acara ini, kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur NTB, Bunda Dr. Siti Rahmi Jalilah, MPD. Mudah-mudahan beliau sampun siap nggih, Ibu? Udah masuk. Mas, udah masuk. Dan narasumber yang lain yaitu Bapak Kabid Pemerintahan Desa dari DPMPD Dukcapil, Bapak Wahyu Hidayat, STP MAP, ya, yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Seperti yang kita maklumi bersama bahwa KKP tahun ini adalah KKP dari rumah, KKPDR. Ya, untuk kita sebelum kita lanjutkan acara ini, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan dulu. Untuk kesempatan pertama dan yang utama, mari sama-sama kita mendengarkan pengarahan dan penjelasan untuk materi peran mahasiswa dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama KKPDR yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibunda Wagub NTB. Mari Ibu, silakan. Mohon maaf, Ibu Wagub sebentar lagi Oh iya, ya sambil menunggu beliau. Jika demikian maka kami akan memberikan kesempatan lebih terdahulu kepada Bapak Kapus Pengabdian kepada Masyarakat, kepada Bapak Dr. M. Liwair Rubai, MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Mutawalli MAg, seluruh Wakil Rektor 1, 2 dan 3 yang hadir di kesempatan pembekalan ini. Kemudian seluruh dekan di lingkungan UIN Mataram, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Wakil PLT Ketua LP2M, Kandidat Doktor HM IMA. Ini sedang senyum-senyum ini di samping. Kemudian yang saya hormati narasumber untuk protokol COVID-19 Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Bu Minda Dr. Hajah Rohmi Jalilah, MPD. Terima kasih kesediaannya Bunda. Kemudian yang saya hormati Kepala Bidang Pemerintahan Pedesaan dari BPM
PD Nusa Tenggara Barat. Dan yang berbahagia dan tidak sabaran ini adik-adik mahasiswa yang KKN dari rumah, nampaknya kuota sedang berjalan-jalan ya, atau harap bersabar. Selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun terlambat sudah jam 9.35 kita bisa mulai acara ini dengan baik sehingga nanti seluruh rangkaian acara ini bisa berakhir dengan baik pula. Yang kedua, kita layangkan selawat dan salam pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW karena kita dalam keadaan iman dan Islam. Selanjutnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa yang pertama, KKP DR ini atas dasar surat edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia dan kemudian dilanjutkan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian. Ini prosesnya sangat panjang karena pada masa wabah pandemi COVID ini agak sulit juga menemukan semacam bagaimana cara melakukan KKP, tetapi tidak meninggalkan muatan yang asli untuk mengabdi kepada masyarakat. Oleh sebab itu di akhir bulan Mei disepakati ada 2 jenis KKP, KKP DR dan KKP KS. KKP DR itu KKP dari rumah, KKP KS itu KKP kerja sosial. Namun itu dikhususkan untuk PT KIN yang memiliki Fakultas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor, saya bisa melaporkan waktu dan tempat pelaksanaan waktunya adalah 45 hari dari tanggal 2 Juli 2020 sampai tanggal 15 Agustus 2020. Kemudian dilaksanakan di masing-masing desa tempat tinggal mahasiswa. Lebih tepatnya di rumah masing-masing dan tidak boleh ada perkumpulan karena ini adalah masa wabah pandemi COVID-19. Adapun kalau ada kemudian kegiatan yang sifatnya harus berkumpul, paling tidak ada harus menghormati atau melaksanakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam COVID-19 itu. Misalnya menggunakan APD, ada masker, ada lain sebagainya. Kemudian sebaran KKP ini, sebaran KKP seluruh anggota atau peserta itu sebanyak 2.394 orang mahasiswa dan berada di semester 7. Jadi setelah semester 6 mereka selesai, sekarang semester 7, sekarang KKP. Total secara jenis kelamin, laki-laki 853, perempuan 1.541. Jadi 2 kali lipatnya ini. Jadi pantasan nanti ada berapa kelompok itu perempuan semua katanya. Itu gender. Itu Pak Ibu Tuti punya urusan. Nah, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan KKP DR ini membawa berkah bagi kita semua karena ini adalah pengabdian bagi mahasiswa dan wajib dilakukan. Karena kalau tidak ada KKP pada hari ini, berarti otomatis wisuda mahasiswa juga atau tugas-tugas akhir yang lain juga tertunda. Jadi harapan saya silahkan kita ikuti pembekalan ini dengan baik, dengan cermat, dan perhatikan apa yang perlu nanti dipertanyakan silakan ditanyakan agar clear semuanya dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan singkat dan laporan dari Bapak Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Mataram, Bapak Dr. Liwa Arrubai. Kami persilahkan selanjutnya kepada Ibunda Rahmi Jalilah. Halo Ibu. Oke, sebentar.
Mari Bunda. Ya, kita menunggu dulu Ibu Rahmi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Ketua LP2M UIN Mataram, para narasumber, para mahasiswa kuliah kerja partisipatif dari rumah, dan seluruh peserta FitCon pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pak Rektor, Bapak Ibu, seluruh mahasiswa, peserta kuliah kerja partisipatif yang saya hormati, saya banggakan. Tentunya memang kuliah kerja yang dilakukan oleh mahasiswa UIN saat ini adalah dalam kondisi yang berbeda. Di saat-saat sebelumnya biasanya kita kuliah kerja itu turun ke masyarakat, maka sekarang di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus melaksanakan segala sesuatunya dengan lebih banyak menggunakan media teknologi. Bapak, Ibu, adik-adik semua yang saya hormati, bicara mengenai pandemi COVID-19 ini memang erat sekali hubungannya dengan kedisiplinan, perubahan mindset, kesabaran, ya, untuk bagaimana kita mengikuti protokol COVID-19. Karena memang ini adalah kita melawan virus yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sehingga memang faktor utama, ya, faktor tersulit di dalam penanganan COVID-19 ini adalah bagaimana menumbuhkan kedisiplinan dalam masyarakat kasus sudah lebih dari 1.000. Tapi memang kondisinya 80% daripada kasus itu adalah orang tanpa gejala. Artinya orang-orang yang kelihatan sehat seperti kita-kita ini bisa saja di dalam tubuh kita itu membawa virus. Ini yang kemudian membuat sering masyarakat kita bertanya, apa benar ini penyakit? Karena kok orangnya kelihatan sehat-sehat tetapi ternyata positif. Karena memang kenyataannya lebih banyak yang seperti itu. Positif tetapi kondisinya sehat-sehat saja. Akan tetapi yang positif dalam kondisi sehat-sehat saja ini, kelihatan sehat-sehat saja ini juga bisa menularkan. Itulah mengapa begitu pentingnya faktor kedisiplinan di dalam kita menerapkan protokol COVID-19. Bisa kita bayangkan seandainya masyarakat NTB ini semua kita paham betapa dengan menggunakan masker jika berada di luar rumah, kemudian dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu sangat-sangat berarti dalam memutus rantai penularan COVID-19. Nah, kalau berbicara masalah penanganan kesehatannya, penyediaan fasilitas rumah sakit, penyediaan tenaga kesehatan, bisa dibilang faktor kesulitannya tidak terlalu tinggi. Tetapi begitu masuk kepada bagaimana mencegah penyebaran, dengan membuat orang semua taat pada protokol COVID-19, disinilah letak inti daripada masalah
bagaimana kita mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Sehingga saya sebagai Wakil Gubernur juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, sangat berharap kuliah kerja partisipatif daripada mahasiswa kita termasuk mahasiswa UIN juga bisa berkontribusi besar di dalam bagaimana mengkampanyekan penerapan protokol COVID-19. Karena kita tahu anak-anak muda sangat kreatif, ya, sangat inovatif, memiliki banyak cara untuk bisa mensosialisasikan dengan caranya, ya, terutama di kalangannya sendiri, secara kreatif, inovatif, agar masyarakat paham. Tidak terpaksa, tetapi paham. Ini yang paling penting. Karena terus terang, kalau kita memahamkan masyarakat dengan memaksa, adalah bagaimana masyarakat NTB ini sungguh-sungguh paham bahwa penerapan protokol COVID-19 ini menjadi hal yang sangat penting di dalam menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya, ya, dan juga masyarakat sekitarnya. Kalau kita berbicara tentang protokol COVID-19, pakai masker. Masker tidak mahal, semua orang bisa beli, semua orang bisa bikin, semua orang bisa usahakan. Kalau kita bicara tentang menjaga jarak, juga tergantung kita, tinggal mau atau tidak. Apalagi mencuci tangan. Artinya seluruh poin-poin dalam protokol COVID-19 itu tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang menyulitkan. Kalau kita mau semua. Tetapi masalahnya ini kan karena belum paham, ya, belum paham betul sehingga masyarakat kelihatan sulit untuk dilakukan supaya menghindari kerumunan, untuk menggunakan masker, kadang-kadang lupa kalau berada di luar, ya, atau berinteraksi dengan orang, gitu. Kemudian mencuci tangan juga. Padahal ini hal-hal yang sebenarnya diajarkan oleh agama kita juga, yang menjaga kebersihan, yang menghindari penularan penyakit, ya. Tetapi karena belum sungguh-sungguh paham esensinya sehingga ini kelihatan sulit. Nah, inilah yang kami harapkan mahasiswa kita di dalam melakukan praktek kuliah kerja partisipatif ini bisa melakukan hal-hal edukasi dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat NTB, tentunya dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan terkecil, ya, agar benar-benar masyarakat NTB ini paham dengan protokol COVID-19. Semua kita kalau keluar rumah, ayo pakai masker, hindari kerumunan, selalu jaga kebersihan, jangan sekali sentuh muka kalau tangan ini belum dicuci. 3 poin, dan jangan lupa jaga imunitas tubuh kita. Nah, insya Allah kalau ini semua bisa kita laksanakan dengan baik, maka kita segera akan hidup normal. Kita dinamakan dengan kehidupan new normal. Orang tanya apa itu new normal? Ya, hidup normal dengan protokol COVID-19. Semakin cepat masyarakat NTB semua kita hidup dengan protokol COVID-19, maka semakin cepat ekonomi kita pulih. Karena contoh seperti buka toko, silahkan dibuka asalkan menerapkan protokol COVID-19. Penjaga tokonya harus pakai masker, pakai kacamata, ada fasilitas untuk mencuci tangan, jumlah orang yang masuk di toko terbatas sesuai sama kapasitas toko, sehingga tidak terjadi kerumunan. Begitu juga tempat wisata, silahkan misalnya kalau pemerintah kabupaten kotanya merasa wisata itu layak untuk dibuka, terutama untuk wisata-wisata pegunungan, pantai, tempat-tempat terbuka yang resiko penularan rendah, silakan. Tapi ingat, gunakan protokol COVID-19. Setiap orang yang masuk, suhu tubuhnya tidak boleh melebihi 37,5, kemudian pakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Intinya seluruh kegiatan kehidupan kita ke depan sebelum ditemukannya vaksin harus betul-betul mengikuti protokol COVID-19. Inilah yang kita harapkan dari adik-adik kita yang kuliah kerja partisipatif dari rumah, entah itu dengan menghimbau masyarakat, dengan infografis, dengan video-video menarik, dengan ajakan-ajakan yang menggugah, ya,
yang insya Allah itu semua bisa kita lakukan selama kita mau, apalagi anak-anak muda adalah anak-anak yang kreatif, inovatif, ya banyak ide, dan sehingga kuliah kerja partisipatif ini memberikan impact nyata terhadap kampanye protokol COVID-19 untuk NTB bisa segera hidup new normal, sehingga ekonomi segera pulih dan kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi sampai ditemukannya vaksin nanti. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh manajemen Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga KKN ini membawa berkah dan manfaat untuk Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka atau tidak? Tidak ya? Oke, mungkin sudah dibuka. Ya, semoga sekali lagi semoga KKN ini membawa berkah, membawa manfaat bagi utamanya untuk UIN dan juga untuk Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibunda Ibu Dr. Siti Rahmi Jalilah MPD yang telah memberikan kita arahan dan membuka kegiatan KKPDR kita. Apa yang menjadi garis besarnya adalah bahwa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 tanpa mengurangi semangat kita semua, terutama adik-adik, untuk melakukan partisipasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, karena kita pada dasarnya yaitu untuk tetap KKP meskipun kondisi COVID-19. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Mutawalli MAG. Kami persilahkan Bapak untuk mengarahkan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati PRT Ketua LP2M, Bapak dan Ibu Kepala Pusat, anak-anakku mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam situasi yang tidak biasa. Biasa kalau kita adakan bimbingan ataupun pelepasan kegiatan-kegiatan di kampus sebagaimana kegiatan hari ini, kita bisa bertemu langsung. Tapi rupanya saat ini memang kita terkendala oleh situasi COVID. Meskipun demikian, semangat dan gairah kita untuk maju, untuk berprestasi, untuk sukses tetap kuat dan terasa tidak terganjal oleh
situasi COVID. Nah, ini saya kira yang paling substantif dari sebuah proses menuju kesuksesan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak semua yang berbahagia, kegiatan daripada kuliah kerja partisipatif dari rumah, itu apa istilah itu, KKP DR. DR itu biasanya itu di Lombok itu mobil. Ini artinya ada, mungkin ada substansinya, ada maknanya. Mobil itu kan bergerak dia. Jadi saya kira ini menjadi salah satu penyemangat, salah satu gerak dinamis dari kegiatan ini. Nah, tentu saja kegiatan ini tidak biasa seperti kegiatan-kegiatan yang sudah. Maka saya minta kepada para pembimbing ya, DPR, para DPR dan juga anak-anakku semua. Dalam situasi seperti ini jangan mempersulit lah. Diberikanlah kemudahan-kemudahan meskipun tetap menggunakan mengikuti standar-standar yang ada. Karena bagaimanapun kita kalau misalnya mahasiswanya dan dosennya mau bertemu di tempat, nah itu kan agak susah. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita tidak boleh mempersulit. Berikanlah kemudahan kepada mereka dengan tentu saja tetap mengikuti standar-standar yang ada. Selanjutnya kami juga ingin berpesan kepada anak-anak semua ya, terus berjuang, berkarya, berinovasi, dan kita ambil hikmah dari situasi ini, bahwa selama kita ada di rumah misalnya, kita mungkin bisa gunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Gunakan dalam hal-hal yang memberi makna bagi proses perkuliahan, bagi proses penjenjangan akademik saudara-saudara semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kan tidak dipersulit. Itu yang dijadi mahasiswa. Terima kasih Bapak, kami sampaikan kita telah mendengar bersama bahwa pada prinsipnya tidak dipersulit, tapi juga kita jangan menganggap enteng ya, kita tetap serius untuk melaksanakan kuliah kerja partisipatif meskipun dari rumah, meskipun online, tetapi tetap akan nyata wujudnya dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar rumah kita. Ya, sambil masih kita menunggu narasumber dari Bapak Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Dukcapil NTB ya, Bapak Wahyu Hidayat. Apakah masih bisa, Bapak? Apakah sudah bisa kita tersambung? Apakah sudah tersambung, Bapak? 4 tahun yang lalu itu. 4 tahun yang lalu di 2 tahun. Sekarang sudah menjadi 60. Ya. Sementara kita tersambung dengan Bapak Wahyu Hidayat, kita sama-sama mendengarkan kembali himbauan dan arahan pencerahan dari Bapak PLP Ketua LP2M UIN Mataram, Bapak Muhammad Said MA. Monggo kami persilahkan Bapak untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Dekan di lingkungan UIN Mataram, Bapak Ibu Kapus, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa melakukan kegiatan akademis kita, yakni pembekalan mahasiswa yang insya Allah akan berjihad melakukan kuliah kerja partisipatif walaupun dari rumah saja. Ini adalah jihad yang sangat besar di tengah pandemi COVID yang belum terselesaikan. Ya tentu yang pertama, mari kita terus saling menjaga diri kita, sekaligus kita memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam konteks pelaksanaan KKP bagi mahasiswa di tempatnya masing-masing. Paradigma KKP kita ini tentu berbeda dengan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mahasiswa secara berkelompok ditempatkan di satu tempat, di satu desa maupun kelurahan. Tapi pada tahun ini mahasiswa dengan jumlah yang sangat besar melaksanakan KKP tetap berbasis desa, tetapi dengan ketersebaran sesuai dengan tempat tinggal dari mahasiswa. Nah, untuk lebih memudahkan koordinasi dan pembimbingan, maka tentu mahasiswa tetap dikelompokkan pada dosen-dosen pembimbing yang sudah kita tentukan. Di sinilah saya berharap adik-adik mahasiswa juga bisa terus berkomunikasi dengan DPL, berkomunikasi dengan kami di LP2M untuk menyukseskan segala program yang memang kita sudah canangkan. Yang pertama, tentu dalam konteks KKP, kuliah kerja partisipatif, bagaimana mahasiswa memberikan partisipasi pengembangan keagamaan sesuai dengan basis keilmuan kita. UIN Mataram saya kira harus banyak bekerja pada bidang-bidang pembinaan keagamaan, majelis taklim, pengajian, memfasilitasi masyarakat kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini menjadi kegiatan utama, tentu selain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akademis atau keilmuan dari mahasiswa masing-masing. Singkatnya begini, bahwa adik-adik di lapangan silahkan memanfaatkan ini untuk membagi pengetahuan, menjadikan lapangan ini, lokasi KKP menjadi tempat pembelajaran yang sangat besar, mengaplikasikan keilmuan yang sudah didapatkan melalui perkuliahan, sehingga masing-masing mahasiswa sesuai dengan jurusan dan lain sebagainya akan bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk berpartisipasi dengan masyarakat, mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan batasan-batasan seperti yang sudah dicatatkan Pak Rektor. Ya, tentu kita berharap jangan sampai kemudian mahasiswa menjadikan ini sesuatu yang bisa memberatkan diri, tapi tanpa juga mengurangi substansi dari nilai-nilai perkuliahan atau KKP ini. Nah, ini jadi program-program yang ini kita serahkan kepada adik-adik dengan berkoordinasi dengan DPR, yaitu ada program yang sifatnya umum kait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mengajak masyarakat untuk hidup bersih, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, membersihkan tempat-tempat ibadah, atau menggerakkan anak-anak untuk belajar, membimbing anak-anak belajar yang sekarang sedang juga dilakukan pembelajaran melalui di rumah saja. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di lapangan. Nah, di dalam juknis yang kita berikan, adik-adik nanti akan juga melaporkan kegiatannya, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Laporan mingguan itu diupload ke web dari LP2M, yaitu kegiatan-kegiatan mingguan apa saja yang dilakukan. Ya, itu yang saya kira yang harus dilakukan, dan selanjutnya saya harapkan adik-adik bisa bekerja dengan baik. Terima kasih, dan karena selanjutnya kita akan ada materi yang akan disampaikan dari pemerintah ini untuk memberikan pembekalan kepada adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Said.
MA yang telah memberikan kita lebih lagi pencerahan ya pada adik-adik semua bagaimana mekanisme KKPDR ini nantinya. Kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya, Bapak Kabid Pemerintah Desa DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mas udah ya? Oh, iya. Alhamdulillah sudah tersambung dengan Bapak Wahyu Hidayat ya. Bapak Wahyu Hidayat STPMAP. Ya, ternyata masih sangat muda beliau. Ya, kami persilahkan Mas Wahyu ya, Bapak Wahyu ya. Baik. Saya mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Mudah-mudahan semua kita yang berinteraksi pada pagi hari ini menggunakan aplikasi Zoom diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kurang satu apapun. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada UIN yang sudah mengundang kami untuk memberikan materi khususnya kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang akan melaksanakan KKN dari rumah ya istilahnya. Baik, untuk efisiensi waktu, jadi saya mulai saja. Jadi sudah ada materi yang sudah saya sampaikan kepada panitia, mungkin bisa nanti di-share juga. Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua sekaligus untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa kita Provinsi Nusa Tenggara Barat itu adalah daerah yang memiliki cukup banyak desa dengan jumlah 995 desa. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kondisi desa termasuk sistem informasi desa, saya sampaikan dulu mungkin untuk mengingatkan kita semua bahwa desa atau kota merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah dan memiliki hubungan interaksi satu sama lainnya. Dalam hal ini ada timbal balik. Kemudian dalam suatu wilayah, khususnya desa, jadi ada petugas atau person, ada aparatur desa yang mengkoordinir kegiatan di dalam desa itu sendiri. Jadi ada perangkat-perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian ada badan musyawarah desa, kemudian ada kepala urusannya, ya, kepala seksinya dan lain sebagainya. Itu sudah tertera dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya tidak jabarkan terlalu banyak mengenai aparatur desa, mungkin nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswa bisa googling untuk mengetahui secara detail mengenai aparatur desa tersebut. Nah, beralih mengenai sistem informasi desa. Jadi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86, di situ ada juga disebutkan mengenai sistem informasi desa. Jadi, sistem informasi desa itu adalah seperangkat alat yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Ini teman-teman IT pasti sudah familiar dengan hal ini. Jadi di situ juga tidak hanya perangkat keras, perangkat lunaknya, tetapi bagaimana komponen dari sumber daya yang mengelola daripada jaringan. Dan hukum mungkin bisa sama-sama kita lihat di layar bahwa desa memang berhak, ya, haknya desa untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa itu yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam hal ini ya desa ya berbicara kita pemerintah kabupaten. Jadi desa itu menjadi tanggung jawab secara langsung dari pemerintah kabupaten karena pemerintah desa itu merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten. Jadi sistem informasi desa itu juga meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa itu sendiri dan pengembangan. Jadi terkait dengan sistem informasi desa, jadi ada beberapa peran dan manfaat dari sistem informasi desa itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama bahwa
sistem informasi desa itu dapat digunakan untuk mempercepat pengelolaan data desa. Jadi data apapun yang ada di desa itu pengolahannya akan semakin besar, semakin cepat. Karena kita mungkin di desa memiliki data awal, tetapi tergantung kebutuhannya. Jadi kita bisa gunakan data itu secara eksplisit. Contohnya, mungkin kita memiliki data kependudukan. Data kependudukan di desa ada yang mulai dari bayi yang baru lahir, kemudian remaja atau usia sekolah, kemudian sudah beranjak dewasa maupun lansia. Nah, tergantung nanti dari kebutuhannya. Jadi kalau misalkan suatu instansi ataupun desa itu membutuhkan data terkait dengan masyarakat yang sudah lansia nih, maka dengan adanya sistem informasi desa itu pengelolaan mengenai data-data penduduk yang lansia akan cepat untuk ditemukan. Jadi enak, jadi nggak kita harus cari ulang lagi, kita turun ke lapangan lagi, datangi dari rumah ke rumah. Jadi tinggal kita kelola akan semakin cepat, akan semakin baik untuk pembangunan desa itu sendiri. Selain itu akan berimplikasi juga pada percepatan pelayanan desa. Ya mungkin yang teman-teman pernah perhatikan atau sedang kita jalani sekarang, di tengah pandemi COVID ini banyak sekali jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Nah, jadi ketika desa sudah memiliki sistem informasi desa, maka pelayanan yang berkaitan dengan urusan desa akan semakin cepat untuk dilaksanakan. Jadi ketika akses membutuhkan data masyarakat mana saja nih yang terdampak COVID-19, dia masuk di dusun mana saja nih. Dengan adanya sistem informasi desa ini, maka pelayanan itu akan semakin cepat. Tidak usuk dia ujuk-ujuk lagi mendata ulang lagi. Yang kalau untuk pemutakhiran data mungkin iya. Tapi kalau untuk memperoleh data awal, saya rasa teman-teman di desa itu sudah punya, tinggal mereka mutakhirkan data. Nah, selain itu juga sistem informasi desa itu bisa digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan data desa. Ya. Jadi data-data di desa itu sebenarnya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh desa itu sendiri, tetapi sesungguhnya data-data yang dimiliki desa itu bisa dimanfaatkan oleh orang di luar itu juga. Contohnya, mengenai potensi wisata mungkin, nah, kita ambil contoh saja. Di daerah Lombok Barat, di Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat, dia ternyata memiliki potensi desa terkait dengan kuliner. Kemudian ada pantainya di situ. Ya, kita kenal dengan Tanjung Bias. Jadi bahwasanya potensi desa terkait dengan kuliner dan pantainya Tanjung Bias itu sebenarnya kan bukan hanya untuk masyarakat desa Senteluk itu saja, tetapi mereka siogyanya mengharapkan potensi yang mereka miliki itu bisa dimanfaatkan, bisa diakses oleh orang luar. Dan bisa juga menjadi sarana untuk mempromosikan desa mereka sendiri. Nah, ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut, bahwa nanti data-data yang di desa itu bisa kita tuangkan dalam bentuk website. Dan di sisi lain, sistem informasi desa itu memiliki manfaat penting, terutama bagi aparatur desa itu sendiri. Jadi sekarang di era keterbukaan, transparansi publik, jadi bukan hanya pemerintah pusat saja yang dituntut untuk terbuka. Bukan hanya pemerintah provinsi saja yang dituntut untuk transparansi, termasuk pemerintah kabupaten maupun kota, tetapi pemerintah desa juga dituntut untuk terbuka terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa itu sendiri. Ya, kita akui, mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa ada beberapa desa, oknum di desa, ya, yang akhirnya karena tidak transparan, tidak terbuka kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, maka berakhir pada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu terkait dengan peran dan manfaat aplikasi sistem informasi desa.
Nah, jadi terkait dengan sistem informasi desa, pada saat ini sudah ada beberapa jenis aplikasi yang sudah dikembangkan. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di slide, bisa di-share nanti oleh panitia kepada teman-teman mahasiswa. Jadi sampai dengan sekarang ini, di tingkat desa, sudah ada beberapa jenis aplikasi yang digunakan. Meskipun ada yang diserahkan langsung kepada desa itu sendiri, tetapi ada juga yang masih dipegang oleh pemerintah kabupaten kota. Contohnya aplikasi data kependudukan. Jadi aplikasi data kependudukan itu dipegang oleh teman-teman di pemerintah kabupaten, Dukcapil kabupaten, tetapi basic datanya itu berada di desa. Jadi ketika tadi saya katakan, jadi teman-teman aparatur desa yang ada di desa tinggal memiliki data awal, dimutakhirkan, kemudian masuk ke dalam aplikasi data kependudukan. Jadi dari situ terlihat, nah nih jumlah penduduknya desa ini, desa A atau desa Pringgesela dan Lombok Timur. Berapa jumlah penduduk yang dimiliki oleh Pringgesela sampai dengan saat ini? Kemudian bisa dipecah lagi datanya. Dari sekian jumlah penduduk yang ada di desa Pringgesela, berapa jumlah bayinya yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan atau mendapatkan posyandu? Dipecah lagi datanya. Berapa sih kira-kira anak usia sekolah SD, SMA di Pringgesela? Sebarannya seperti apa? Ya kan? Kemudian berapa kira-kira jumlah lansia yang ada di desa Pringgesela? Nah, jadi dari data-data tersebut yang tertuang dalam induk data kependudukan itu basicnya ada di desa dan pemanfaatannya juga oleh desa itu sendiri. Selain dari aplikasi data kependudukan, jadi ada juga dikembangkan di desa itu aplikasi layanan dan administrasi persuratan. Jadi dari Kementerian Desa, kemudian dari pemerintah provinsi, wabil khusus pemerintah kabupaten dan kota, khususnya kabupaten yang menjadi induk dari pemerintah desa itu sendiri, pasti memiliki hubungan yang aktif satu sama lain. Nah, di sini dibutuhkan aplikasi layanan dan administrasi persuratan. Jadi mungkin ada beberapa desa yang mungkin pernah teman-teman lihat sudah mengembangkan aplikasi seperti ini. Jadi ketika misalkan mau minta nih atau mengusulkan surat pindah, tinggal dia bisa chat dulu atau buka aplikasinya dulu, ya kan? Tinggal ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di desa dan diteruskan ke pihak kecamatan. Selain itu juga ada aplikasi pemerintahan desa. Nah, jadi aplikasi pemerintahan desa ini di bawah Kementerian Desa mengembangkan bagaimana informasi-informasi yang berasal dari pemerintah pusat bisa diakses secara langsung oleh teman-teman di desa. Jadi fungsinya aplikasi ini supaya teman-teman di desa itu memiliki acuan bagaimana mengambil suatu kebijakan yang ada di desa. Jadi memang semua tindakan teman-teman yang ada di desa itu tidak boleh menyimpang, ya. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, selain itu, nah ini yang kami khususnya di DPMPD Dukcapil sampai dengan saat ini masih memantau secara kontinu, secara rutin terus-menerus bahwa ada sistem informasi pembangunan desa atau SIPD. Nah, jadi fungsi aplikasi ini, jadi masyarakat desa terutama bisa mengetahui seberapa besar serapan anggaran yang masuk ke tabung pusat itu dikenal dengan namanya dana desa atau DD yang disalurkan kepada seluruh desa yang ada di 995 desa yang ada di Provinsi NTB dengan jatah sesuai dengan komposisi yang sudah ditentukan. Jadi dari aplikasi atau CPD ini, jadi itu akan terlihat. Contohnya ada desa mana yang saya sampaikan lagi ya? Desa Mas Bage. Misalkan desa Mas Bage itu di tahun 2020 dia dapat anggaran dana desa itu sebesar 300 miliar. 300 miliar itu penyalurannya kepada desa dari pemerintah pusat
itu dibagi menjadi 3 tahap. Ya, ada salur 1, salur 2, dan salur 3. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi tahap 1 itu bulan Januari sampai dengan bulan April. Tahap 2 dari bulan Mei sampai dengan bulan September. Dan tahap 3 dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Jadi dari aplikasi itu kita akan melihat berapa anggaran yang sudah digunakan oleh desa itu sendiri, pemanfaatannya untuk apa saja. Jadi pemanfaatan anggaran itu kalau di desa bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, ya termasuk dari ada namanya nanti PKTD. Mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi sudah mulai turun ke lapangan, bisa melihat nih kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Ada PKTD namanya, ya kan? Padat karya tunai desa. Nah, itu proses pemberdayaan yang ada di masyarakat. Jadi kemudian ada pembinaan aparatur dan lain sebagainya. Nah, ada juga namanya Siskeudes. Kalau yang ini, Siskeudes ini dikembangkan oleh BPKP. Fungsinya, di satu sisi ini untuk mengawasi apakah anggaran itu prosesnya sudah benar, dan digunakan sudah sesuai dengan maksud atau peruntukannya. Jadi sistem pemerintahan ACPD itu dimanfaatkan oleh aparatur desa, tetapi pemantauannya itu dilakukan oleh BPKP supaya tidak tumpang tindih satu. Sekarang kita beralih kepada kondisi desa nih. Kita berbicara nih realnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah bisa melihat di layar bahwa total desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah desa bagaimana kita membangun website. Apa peruntukan website itu, apa namanya kebutuhan-kebutuhan dalam membangun website itu harus menjadi pertimbangan kita sendiri. Kemudian akses komunikasi dan jaringan internet. Ya, tidak kita pungkiri. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa mungkin kita share informasi bagaimana teman-teman yang di Tambora sana. Beberapa kali kami berkunjung, kami hadir di sana, kami menemui kondisi bahwa sinyal di sana hilang muncul, ya kan? Hilang muncul. Ini baru akses komunikasinya, ya kan? Kadang bisa berkomunikasi, kadang tidak. Bahkan pernah saya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Tambora sana. Jadi mereka harus turun gunung dulu supaya bisa mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi dengan kami yang ada di Makassar. Nah, akses komunikasi ini jelas akan berkaitan juga dengan jaringan internet karena website jelas membutuhkan jaringan internet. Pertanyaannya, apakah desa-desa itu sudah terjangkau jaringan internet? Kalau sudah terjangkau, stabil tidak koneksinya? Itu yang harus dipertanyakan. Kemudian yang ketiga yang menjadi tantangannya dalam membangun website itu sendiri, yang paling terpenting adalah sumber daya manusia. Jadi yang dibutuhkan ketika kita sudah memiliki website atau akan membangun website itu harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Dan tentunya kondisi yang ada di desa-desa, 995 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kita tidak bisa pukul rata. Ya kan? Ada yang mungkin mohon maaf, ada yang sudah sarjana, ada yang masih lulusan setara SMA, atau mungkin juga sudah ada yang S2. Kita tidak tahu, ya kan? Saking banyaknya dia, ada kurang lebih 1.000 lebih aparatur desa yang ada. Nah, pertanyaannya lagi, sumber daya manusia itu dalam mengelola website bisa tidak kira-kira SDM yang di luar dari IT, ya, jurusan IT. Ya tentunya kalau teman-teman yang jurusan IT dalam mengelola website jangan ditanya, Allah. Tetapi contohnya saya nih, saya jurusan administrasi publik. Bisa tidak mengelola website? Bisa. Tapi kualitasnya website yang saya kelola itu apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Sudah sesuai tidak atau sudah selevel tidak dengan teman-teman IT, itu pasti akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Kemudian kita beralih kepada website itu sendiri. Mungkin bisa dilihat di layar, sudah ada contohnya ya, website desa. Kemudian teman-teman juga sudah familiar, saya rasa nih kalau teman-teman mahasiswa ini jangan ditanya lah kemampuannya mengenai apa namanya internet lah ya. Nah,
Jadi terkait dengan website itu sendiri, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan website, terutama yang website yang ada di desa. Yang pertama adalah alokasi dana APBDes untuk pengelolaan website itu sendiri. Karena kita akui, kita sadari bahwa dalam membuat website desa maupun pengelolaan website itu sendiri pasti membutuhkan anggaran tersendiri. Ya, tidak bisa nyami-nyami. Jadi dia harus disiapkan anggaran khusus supaya bisa menghasilkan website desa yang berkualitas. Karena memang ada website yang bisa dibuat secara gratis, tetapi untuk lebih maksimalnya pengelolaan website itu kita bisa menyewa hosting secara berbayar, ya kan? Di situ kita akan mendapatkan kuota penyimpanan yang lebih besar, ya kita akan memiliki domain tersendiri yang insya Allah lebih aman dibandingkan dengan website yang gratis, ya kan? Karena yang gratis ya rentan, dia servernya tidak stabil, kemudian nama domainnya berbeda dengan yang berbayar, ya kan? Pasti ada embel-embelnya di situ, ya. Kapasitas uploadnya terbatas dan keamanan data tidak terjaga. Dan yang paling penting, nah ini, jadi memang seperti yang saya sampaikan dalam tantangan sebelumnya, sumber daya manusia. Tapi saya tidak mengatakan wajib desa harus memiliki yang sumber daya yang berbasis IT, ya, yang basic ilmunya IT, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kondisi di desa itu satu sama lain berbeda. Tapi yang diharapkan adalah bahwa aparatur desa yang mengelola website itu sendiri memiliki setidaknya kemampuan dalam browser dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka siap. Jadi kapan dia harus update data, ya kan? Data mana saja yang harus dia kumpulkan, bagaimana teknisnya dia, kemana saja dia harus berkoordinasi, dia harus memiliki kemampuan. Terkait dengan website desa, jadi ada beberapa hal yang bisa dimasukkan ke dalam website desa. Ini masih menyambung dengan aplikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi sebenarnya isi website desa itu adalah segala sesuatu, data, potensi, atau apapun yang ada di desa itu sendiri. Contohnya tadi, ya kan, aplikasi data kependudukan. Ya kan? Jadi isi dari aplikasi bukan data mentahnya ya yang saya maksudkan di sini. Jadi statistik kependudukan, jadi itu bisa dimunculkan dalam website desa itu secara umum saja. Jadi misalkan jumlah penduduknya sekian, jangan dimunculkan nanti dalam statistik kependudukan itu misalkan ternyata bayinya yang ada di desa ini sekian, ini sekian, lancenya sekian. Tidak perlu dimunculkan secara keseluruhan dan secara rinci, tetapi secara umum saja, supaya ibaratnya ada rasa tertarik nih. Jadi ketika dia melihat ini ternyata jumlah penduduknya sekian, ya kan? Apa saja sih ini isinya, rinciannya dari statistik kependudukan itu. Jadi orang yang membaca itu ada hasrat untuk mencari informasi secara lebih mendalam. Kemudian statistik pendidikan. Jadi pendidikan, jadi bisa disampaikan di website itu bahwa desa ini sudah memiliki SD jumlahnya sekian. SMP jumlahnya sekian, ya. SMA jumlahnya sekian. Statusnya di sana apa, ya kan? Kemudian persentase keikutsertaan anak-anak yang ada di desa itu dalam pendidikan itu, dalam pendidikan itu apakah sudah bagus? Itu bisa dimunculkan. Berapa pondok pesantren yang ada di sana, berapa santrinya, itu bisa dimunculkan, ya. Kemudian statistik kesehatan. Ya kan? Jadi desa perlu juga menyampaikan bahwa terutama di tengah pandemi COVID ini. Jadi di situ di website desa itu bisa dimunculkan bahwa contohnya mungkin desa mana ya? Kalau ada desa yang green zone, zona hijau. Jadi tinggal dia sampaikan di website itu bahwa desa ini tergolong oleh pemerintah ditetapkan sebagai zona hijau. Bahwa ya, kemudian dia masuk desa, jadi mungkin teman-teman ketika yang tinggal di desa ketika pulang, ketika masuk perbatasan dia harus cuci tangan dulu, di termogan dulu, dicek dulu dan lain sebagainya. Kalau dia dari luar daerah, di karantina dulu dan lain sebagainya. Itu bisa ditampilkan dalam website itu sendiri. Kemudian tadi dari aplikasi CPD itu sendiri bisa dimunculkan bahwa dari 100%
anggaran yang dimiliki oleh desa. Berapa persen yang sudah terserap oleh desa itu sendiri. Ya kan? Misalkan sudah terserap sampai dengan tengah tahun ini, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 50%. 50% itu digunakan untuk apa saja, bisa ditampilkan dalam website desa. Biar masyarakat sama-sama tahu. Inilah yang saya maksudkan tadi dengan transparansi. Jadi website ini juga bisa dimanfaatkan untuk transparansi anggaran keuangan desa yang sudah digunakan. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mengarah kepada ranah hukum dan lain sebagainya. Ya. Selain itu bisa dimunculkan juga potensi desa. Ya. Misalkan di desa itu, di Dompu misalkan, ada desa yang spesialis pertaniannya jagung. Ya. Jadi dia bisa munculkan bahwa desa ini senang menanam jagung. Nah, inilah hasil jagungnya. Jadi bisa ditampilkan bahwa dalam tahun 2019, selama tahun 2019, desa telah menghasilkan sekian ton jagung. Ya. Jagung itu kemudian dijual kemana marketnya? Itu mengarah kepada BUMDes, BUMDes. Ya. Jadi di situ sebenarnya website bisa jadi, mohon maaf, ya kalau kita bilang tempat jual beli online bisa juga. Ya kan? Karena sekarang proses jual beli itu tidak hanya bertemu secara langsung, tidak hanya lokal desa itu sendiri, bisa jadi antar desa, ya, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Ya, ternyata saya menemukan di daerah Banyumulak. Banyumulak terkenal dengan potensi desanya gerabah. Gerabahnya itu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak yang tahu gerabahnya itu sudah sampai jual sampai mana? Apakah tetangga desanya sendiri, ya, atau kabupaten lain, atau sudah sampai ke luar negeri? Ternyata gerabah itu sudah sampai ke luar negeri. Banyak peminatnya dari luar negeri. Nah itulah salah satu peran daripada website itu sendiri. Jadi bisa digunakan sebagai ajang promosi oleh desa itu sendiri, memamerkan potensi desa mereka. Ya, mulai dari keunikan desa itu sendiri, maupun kalau misalkan dia punya desa wisata. Contohnya yang tinggal di desa Selong Belanak misalnya, ya kan? Kemudian di daerah Jerowaru sana. Di satu sisi mungkin dia menganggap daerah saya gersang, tetapi tunggu dulu, ternyata dia di sana memiliki potensi wisata pantai yang cukup indah, dan itu bisa di-upload ke dalam website desa dan dipromosikan dan bisa dilihat oleh semua. Ya. Kemudian juga bisa dilihat di situ sarana prasarana bahwa desa kami sudah memiliki infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan desa, ya, kemudian fasilitas umum, tempat ibadah dan lain sebagainya. Jadi dari aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan itu, hasilnya bisa diupload ke dalam website itu sendiri. Nah, bisa mungkin teman-teman dilihat di layar bahwa dari sekian jumlah desa yang ada di NTB, sebagian sudah memiliki website sendiri. Bisa dilihat di sini ya. Di Kabupaten Lombok Barat itu ada di Desa Senggigi sudah punya, Desa Gelangsar sudah punya, ya, Lombok Tengah Bilebante, Aibual, kemudian Montonggama itu sudah memiliki website sendiri. Nah, di Lombok Utara nih, ternyata Lombok Utara sudah cukup banyak nih. Ya. Kabupaten Bima, Dompu ada, tapi baru 1 atau 2. Ini website-website yang sudah dikembangkan oleh teman-teman yang ada di desa. Kemudian ada contoh desa, ada contoh website desa. Jadi sebenarnya untuk contoh website desa ini menyesuaikan dari ya beda orang beda rasa ya. Jadi beda orang beda rasa. Jadi tergantung juga yang mengelolanya seperti apa, tergantung juga usernya, tergantung juga mungkin keadesnya. Saya ingin ditampilkan yang ini nih, fokus kepada potensi desa boleh. Tampilkan nanti di website saya. Infrastrukturnya boleh, atau mungkin buatkan saya ruang di website itu bahwa supaya saya bisa berinteraksi kepada masyarakat. Mungkin masyarakat bisa memberikan masukan kepada saya, gitu kan? Bisa berdiskusi kepada saya, dan saya juga bisa menjawab masukan-masukan dari orang-orang yang bertanya itu sendiri. Ya. Nah, yang slide berikutnya transparansi data melalui SI. Jadi tuntutan zaman pada saat sekarang ini sudah jelas, kita memasuki era 4.0, 4.0, di mana kesadaran literasi digital bagi masyarakat desa itu sangat penting. Apalagi
hampir, saya katakan hampir, kita semua selalu memegang gadget. Ya. Sudah jarang namanya HP monokrom gitu kan, sudah jarang. Semua sudah pakai Android, iOS, dan di situ banyak hal yang bisa kita peroleh. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi, jadi dalam era industri 4.0 ini kita bisa memanfaatkan ya hal-hal itu dengan sesuatu hal yang positif. Jangan sampai ya kan kita punya HP ya, kita punya Android, kita manfaatkan untuk sekedar chatting, sekedar iseng dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita menggunakan ya, peralatan digital itu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai potensi yang ada di desa, potensi yang ada di kabupaten, maupun mungkin kita bisa mencaplok ya, atau mencontoh potensi yang dimiliki desa lain, kita bawa pulang ke desa kita kembangkan di desa kita, supaya itu menjadi sesuatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, sistem informasi desa itu dibangun untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi SID itu ya, sistem informasi desa itu memang dikelola oleh desa itu sendiri dalam bentuk website, tetapi membutuhkan partisipatif dari masyarakatnya. Ya, baik dari aparatur desa itu sendiri, masyarakat desa yang ada di desa itu sendiri, maupun masyarakat di luar desa itu. Jadi misalkan ternyata di Kembang Kuning, kan? Kembang Kuning dia punya penginapan, karena di situ ada desa wisata di situ kan. Jadi di NTB ini ada 99 desa wisata yang menjadi fokus pemerintah pusat untuk dikembangkan. Di Kembang Kuning dia sudah membuat homestay. Jadi homestay itu kan targetnya bukan hanya masyarakat lokal saja, targetnya juga masyarakat luar. Jadi nanti melalui website itu bisa berinteraksi bahwa kami memiliki homestay dengan fasilitas ini, dengan rate sekian dan terbuka untuk umum. Jadi nanti mungkin ada orang ternyata melihat itu, kontak dan menginap di situ. Ya kan? Kemudian setelah mereka menginap di situ, mereka pulang dan mereka ingin memberikan sumbangsi saran atau lain sebagainya. Nah inilah momennya. Jadi partisipasi mereka itu memberikan feedback, memberikan umpan balik atau masukan-masukan kepada kita bahwa ternyata di Kemangkaran penginapannya bagus nih, sudah setara dengan bintang 3 nih gitu. Tetapi mungkin perlu dilengkapi dengan fasilitas ini dan lain sebagainya. Itulah fungsinya digitalisasi ya, gadget dan lain sebagainya di era industri 4.0. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan kepada kita semua bisa memanfaatkan barang-barang digital itu sesuai dengan peruntukannya dan untuk hal-hal yang positif. Nah, terkait dengan peran mahasiswa bagi informasi desa. Ya, teman-teman ini kan mau melaksanakan apa istilahnya? KKN ya, KKN tapi dari rumah. Di tengah pandemi ini saya berpesan jangan sampai ilmu yang adik-adik miliki, teman-teman miliki itu tidak bisa tersampaikan. Banyak jalan menuju Roma dan banyak cara untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat dengan orang lain, terutama dengan masyarakat desa. Jadi saya mengharapkan nanti ketika teman-teman turun, baik secara langsung maupun dari rumah, jadi saya mengharapkan mungkin teman-teman ini bisa memberikan masukan kepada aparatur desa, bagaimana nih kerangka sistem informasi desa itu yang bagusnya bagaimana? Karena kita tahu ya sebagian besar aparatur desa kita adalah orang yang sudah senior ya umurnya. Jadi mahasiswa ini punya ide-ide kreatif, munculkan ini nih gitu loh. Atau mungkin bisa nih diadakan lomba di sini nih di desa ini supaya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat lainnya itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, saya mengharapkan teman-teman mahasiswa bisa ikut mendesain kerangka sistem informasi desa. Ya. Jadi di satu sisi ketika teman-teman sudah bisa join di situ mendesain kerangka, secara tidak langsung teman-teman UIN sudah ikut membangun literasi digital bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem informasi desa. Ya. Dan selanjutnya pembangunan desa
itu sudah barang tentu sangat membutuhkan partisipasi aktif dari teman-teman UIN. Saya mengharapkan UIN ini ambil peran besar ya, menjadi ujung tombak di dalam membangun desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau misalkan bisa ya, teman-teman dari UIN tadi sudah saya sampaikan data di depan bahwa masih ada beberapa desa tertinggal ya, mungkin dari teman-teman UIN itu nanti bisa dikhususkan untuk membackup desa tertinggal itu untuk mengembangkan desa itu. Ya, menggali potensi apa yang dimiliki desa, ya, menyebarluaskan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Ingat bahwa kita ini adalah masyarakat. Jadi dimanapun kita berada, itulah rumah kita, itulah tanah kita. Maka yang perlu kita bangun adalah NTB Lombok Sumbawa adalah. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman UIN bisa menjadi kader untuk menciptakan NTB Gemilang yang lebih baik. Saya kira itu dari saya ya. Mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, atau mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan kepada saya. Di nomor saya mungkin bisa di-share, alamat email saya juga bisa diakses. Jadi kita bisa berinteraksi. Dan mudah-mudahan saya mengharapkan ini tidak menjadi silaturahmi kita pada kali ini saja. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi terus. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berakhir, sehingga ya saya sih berharap kalau bisa akan ada kegiatan seperti ini kita bisa bertatap muka langsung, karena nanti kita buka sesi tanya jawab sebentar, 10 menit lah kira-kira. Barangkali ada yang bertanya dari mahasiswa kita, kami persilahkan. Ayo adik-adik yang mau bertanya dulu, ini materi sangat menarik untuk kita layangkan kepada Pak Wahyu ini, ya, karena ternyata kita mungkin belum tahu juga informasi lebih banyak bahwa sistem informasi desa segitu sudah canggih. Hanya saja nanti kita perlu pencerahan lebih lanjut bagaimana kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan di sana, begitu Pak. Mohon perkenan sebentar ya. Mari, ada yang bertanya? Ada yang Hendra Gunawan. Silakan. Mas Hendra Gunawan, ya, mari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perwakilan daripada kelompok 33 ingin bertanya mengenai sistem informasi di desa. Jadi ini berkenaan dengan bagaimana respon desa terhadap mahasiswa. Dan ini yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu di praktikum kegiatan, praktikum mata kuliah, dan kami udah mencoba berkomunikasi dengan pemerintahan desa dan aparat desa. Jadi kalaupun kami menawarkan suatu tawaran untuk membuat website, kemungkinan besar ini Pak, kemungkinan besar pemerintah desa akan menolak. Karena apa? Selama ini keterbukaan daripada anggaran dan informasi di desa itu sangat ditutup sekali oleh pemerintah desa. Hampir seluruh desa, tidak hanya desa yang ada di Dompu saja, akan tapi karena memang kami juga terhimpun dalam suatu organisasi kemahasiswaan Manggelewa, dan mahasiswa yang ada di Manggelewa mengeluhkan hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi yang bisa kami tawarkan kepada pemerintah desa untuk memberikan peluang untuk kami memberikan suatu inovasi, dan itu sifatnya akan membangun desa tersebut gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jelas pertanyaannya ya tadi Mas Hendra Gunawan. Ada lagi dulu sebelum kita berikan kepada Pak Wahyu. Ya, yang di YouTube juga ada yang bertanya ini dari Eva Istiqomah ya. Ini suaranya masih tidak terdengar ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Tadi mungkin ada yang bertanya, Mas Hendra mungkin bertanya kayaknya. Cuma suaranya tidak terdengar. Mungkin dari host bisa mengkondisikan ulang ya. Atau mungkin chatnya mungkin bisa diaktifkan supaya nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui chatnya atau bagaimana. Silakan. Oke, pertanyaannya Pak Wahyu dari Mas Hendra tadi, mahasiswa mengeluhkan gitu ya atau curhat lah ini bahwa pihak desa biasanya responnya terhadap mahasiswa untuk ikut partisipasi dalam SID tadi itu, sistem informasi desa itu masih kurang kerjasama lah begitu. Kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh mereka nanti gitu. Sementara tadi himbauan atau saran dari Pak Wahyu itu idealnya mahasiswa tetap ikut membangun literasi digital ya bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan SID, sementara ada ketidaktransparan gitulah. Sepertinya mereka masih menyaksikan atau apalah istilahnya begitu. Jadi belum ada ruang yang bisa membuka keran ini. Sepertinya begitu. Ya, termasuk juga pertanyaan di YouTube tadi, apakah juga di tingkat kelurahan itu ada sistem informasi yang sama dengan desa? Barangkali itu dulu, Pak Wahyu bisa langsung ditanggapi, nggih? Monggo. Pak Wahyu. Udah ya, Mas ya? Mari Pak Wahyu untuk memberikan jawabannya. Halo? Halo Pak Wahyu? Oh. Itu sinyal dia ya? Oke. Atau ini dulu siapa? Erni Setiawati bertanya? Iya Mas. Ayo Mbak Erni Setiawati. Sinyal ya. Ya, ayo pertanyaannya mana? Tidak jelas ya. Bawahnya out kan? Bisa mengaktifkan suara. Iya, Pak Wahyu kok all dia. Oh, ada kok Pak Wahyu. Ada suaranya, Bu? Ya. Mari. Masuk. Ya. Jadi pertanyaannya masyarakat kebetulan sedih. Tapi saya Suaranya. suaranya, Bu. Ya, enggak ada suara. Atau lewat chat aja, Bu. Kalau memang Ya, lewat chat. Boleh. Lewat chat juga boleh, karena putus-putus suaranya ya, Mbak Erni. Oke, boleh. Mari. Ada berikutnya atau halo Pak Wahyu, bisa direspon dulu nggih? Pak Wahyu bilang nanti teman-teman juga bisa membacakan diskusi. Tapi itu dia bisa nggak?
Baik, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Tadi teman-teman bertanya, kenapa di Mataram tidak dibahas? Jadi dalam kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai Kota Mataram maupun Kota Bima. Karena sudah jelas, karena materi yang diberikan kepada saya mengenai website desa, jadi saya memang membahas mengenai desa. Tetapi apabila teman-teman bertanya mengenai kondisi yang di Mataram, bisa, silakan. Yang di Bima juga ada mengenai data desa dan mengenai data kelurahan yang ada di Kota Mataram dan di Kota Bima, ya. Jadi terkait dengan jumlah jumlah kelurahan yang ada di Mataram dan di Bima, termasuk di Selong juga ada sekitar 9 kelurahan yang ada di Selong, terutama di Kecamatan Selong, ada beberapa kelurahan yang ada di sana. Jadi sebenarnya antara SID, ya, Sistem Informasi Desa. Jadi ini hanya terkait dengan lokusnya saja. Ya. Jadi kenapa dikatakan SID? Ya sudah jelas bahwa itu Sistem Informasi Desa. Ya. Tapi dengan kelurahan, ini memang beda antara kelurahan dengan pemerintah desa itu beda. Ya. Jadi desa itu memiliki kekhususan dalam pengelolaan kehidupannya sendiri. Makanya dikatakan pemerintahan desa. Tetapi untuk Kota Mataram, jadi Kota Mataram itu ada kelurahan. Jadi kelurahan itu kekuatannya berada di kecamatan. Jadi pengelolaan apa-apanya itu harus berkesinambungan kepada teman-teman yang ada di kecamatan. Karena disebutkan di situ bukan pemerintah kecamatan, bukan pemerintahan kelurahan, tetapi pemerintah kota. Jadi kalaupun nanti teman-teman memang di sini tujuan dari pelaksanaan KKN dari rumah ini, KKN DR ini adalah untuk pengembangan website dari lokusnya masing-masing, sebenarnya tidak masalah. Jadi silakan nanti apa kira-kira kelurahan mana misalkan yang tempat teman-teman menjadi pusat KKN-nya, tinggal digali saja intinya potensi yang ada di situ. Cuma memang tentunya data-data yang bisa dimunculkan nanti di website itu pasti akan berbeda dengan data-data yang dimunculkan oleh teman-teman yang lokusnya nanti desa, ya. Karena di situ contohnya, ya, sederhananya, dana desa jelas-jelas sudah jelas-jelas dana desa itu ada di desa. Sedangkan kalau di kelurahan ya nggak ada dana desa itu, ya. Yang ada nanti kegiatannya bermuara. Kalau kelurahan ingin melakukan kegiatan, itu mereka harus mengusulkan dulu kepada pemerintah kecamatan kemudian meneruskan ke pemerintah kota, kemudian baru diakses. Sedangkan kalau pemerintah desa, jadi mereka di situ bisa mengelola sendiri apa yang menjadi kebutuhannya di sana. Tetapi dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu yang dimaksudkan. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan? Ada di chat. Kalau saya sih untuk teman-teman yang dapat KKP-nya di ini ya, di Mataram ya. Sebenarnya dengan situasi pandemi ini, jadi teman-teman itu bisa sebelum turun ke lapangan bisa cross check dulu, maksudnya bisa via telepon dan bisa chat bagaimana sih kondisi di lokusnya nanti. Misalkan kalau di sana memang dia bagus, enak nih, ya kan, bisa turun langsung ke lapangan. Tetapi kalau misalkan memang dianggap dia turun ke lapangan itu menimbulkan rasa was-was, silakan saja disesuaikan. Tinggal yang terpenting adalah teman-teman bisa menggali potensi yang dimiliki dari wilayah itu sendiri. Ya. Wilayah kelurahan yang terutama yang di Mataram sama di Kota Bima. Tinggal digali nih potensi apa saja yang ada di situ. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba menggali mengenai statistik pendudukannya, bisa komunikasi dengan teman-teman yang berada di Dukcapil Kota Mataram. Dukcapil Kota Mataram ada di Lingkar Selatan. Jadi bisa di situ minta data sekilas, ya. Data sekilas, tapi biasanya mungkin itu untuk memperoleh data itu harus bersurat secara resmi. Ya, jadi itu nanti bisa kolaborasi. Jadi posisi teman-teman yang KKP di sini adalah membackup, ya, membackup sembari belajar, sembari melaksanakan tugas dari kampus, ya, membackup teman-teman yang ada di kelurahan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, tinggal berkolaborasi sama mereka, bersurat kepada Dukcapil Kota Mataram meminta data sekilas supaya ada wujud transparansi dari kelurahan maupun kecamatan itu sendiri. Ada yang lain lagi nggak?
Ya tadi itu Pak yang dikeluhkan tuh agak kurang transparannya atau welcome-nya itu gitu. Baik, ada yang bertanya dari Riza Budiawan nih mengenai SID desa sulit mendapatkan informasi dari desa karena tidak ada keterbukaan dari pihak desa. Ya, jadi memang ada data-data yang bisa diakses untuk umum. Ya, ada juga data-data yang sifatnya private dalam tanda kutip. Tetapi sebenarnya nanti tinggal bagaimana teknisnya dari teman-teman UIN yang KKP berkomunikasi dengan pemerintahan desa setempat, diyakinkan dulu nih, ya diyakinkan. Nanti saya yakin juga dari kampus menyusun SOP pelaksanaan KKP itu tinggal kita bagaimana berkomunikasi dengan pemerintahan setempat supaya mereka itu maklum bahwa data yang kita butuhkan ini yang akan kita munculkan ini bukan untuk hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip negatif ya, tetapi semata-mata ini untuk membantu desa sebagai wujud transparansi dan membangun atau mengembangkan desa itu sendiri. Nih. Saya kira jelas Pak, sampun ketemu lah. Ya, jadi pada intinya pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik dan calon para peserta KKP ini nantinya intinya ada di komunikasi ya. Jadi kita komunikasi dengan baik lah, sopan dulu, bertabik dulu dengan pihak desa untuk mendapatkan data yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Saya kira begitu, tidak kemudian kita datang untuk serta-merta kemudian menanya dan seolah-olah ingin menggurui, tetapi kita ingin belajar dari mereka. Saya kira dengan komunikasi yang baik, saya kira bisa semua diwujudkan. Tinggal menyesuaikan program, kira-kira program mana yang bisa kita selaraskan dengan potensi wilayah tersebut. Demikian saya kira Pak Wahyu, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak atas perkenannya dan waktunya untuk diluangkan kepada kita bersama. Mungkin dari Pak Wahyu cukup ya dari sampai di sini. Nanti silakan teman-teman juga boleh melayangkan email kepada beliau karena bersedia untuk dihubungi selanjutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Demikian. Oke. Oke. Ya, berikutnya satu lagi kita akan beralih kepada narasumber untuk TIPD ya, TIPADA kita tentang teknik dan mekanisme pelaporan KKP. Terima kasih Pak Wahyu. Saya lanjutkan. Jadi ini ada pertanyaan. Saya lanjutkan Mas. Ya, Pak Aulia, TIPADA silahkan, kami persilahkan masuk. Tentang teknis dan mekanisme pelaporan. Dengar suaranya? Dengar Pak, dengar. Oke. Terima kasih. Mungkin pada sesi kedua kita akan coba untuk menyampaikan bagaimana caranya mekanisme laporan KKP yang ada. Jadi tadi sudah disampaikan dari narasumber sebelumnya mengenai bagaimana caranya berkomunikasi dengan desa dan informasi apa saja yang dapatkan dari desa. Sekarang giliran kita dari TIPADA atau TIPD, mekanisme mahasiswa dalam melakukan pelaporan KKP 2020 di masing-masing rumah. Pada awalnya kita sudah melakukan pendaftaran, seperti halnya biasa, sudah mendapatkan kelompoknya, mungkin semua sudah pada login, dan di sana akan ada suatu formulir ataupun suatu uploadan data untuk pelaporan berupa file dokumen ataupun video ataupun dan gambar. Mungkin bisa dibuka share screen-nya hostnya. Bu Emma? Oke, sudah Pak.
Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi kita berbicara mengenai pelaporan KKP itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk file utama dan ada namanya file pendukung. Kalau yang untuk file utama yang dilaporkan itu adalah jenisnya file PDF. Jadi yang kita harapkan semua mahasiswa ketika membuat suatu dokumen nanti bisa dikonvert ke PDF. Tapi dengan catatan di situ yang kita izinkan di dalam sistem adalah yang filenya, size-nya atau ukurannya hanya 1 mega. Jadi karena pelaporannya begitu banyak, nanti ada 140 kelompok, dan pelaporannya mungkin bisa jadi tiap minggu, atau mungkin tiap hari, tergantung DPL masing-masing, untuk mengupload dokumennya. Begitu juga ada namanya untuk file pendukung. File pendukung itu adalah ada 2 di situ, kita lihat. Itu adalah untuk foto-foto kegiatan, misalkan kalau mungkin ada mahasiswa yang ada di lokasi, yang mungkin langsung ke lapangan, bisa mengupload foto-foto kegiatannya. Dan yang kedua kita menggunakan video. Video tapi kita basisnya adalah YouTube. Jadi kenapa kita menggunakan YouTube? Supaya juga kita bisa menyebarkan informasi kepada khalayak lebih ramai, khususnya untuk KKP UIN Mataram ini. Jadi kita bisa bisa menyebar secara langsung, secara live ataupun secara real kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Oke. Kalau kita lihat di situ ada menu pelaporan. Menu pelaporan kita ada 3. Kalau ketika kita login ke kkp.uinmataram.ac.id, di situ ada 3 buah pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan YouTube, yang kedua adalah pelaporan file PDF, yang ketiga adalah pelaporan file foto. Oke. Di situ ada 3 hal. Nanti masing-masing akan terjadi kelompok masing-masing. Kalau di warnanya merah itu adalah YouTube, kalau dia warnanya hijau adalah file PDF, dan kalau warnanya orange itu adalah file foto. Kita lanjut. Karena pelaporan yang utamanya adalah file PDF, yang kita prioritaskan adalah file PDF-nya. Bagaimana cara mengupload file PDF tersebut? Oke, di situ ada di warna hijau, di situ ada kalimat pilih file. Oke, yang kita lakukan adalah pilih file dulu. Yang kedua, kita pilih dokumennya. Yang ketiga, baru kita buka, baru kita save. Oke, yang pertama adalah kita pilih file, kita buat keterangannya. Misalkan ini kan ada kegiatan pertama, kegiatan kelompok 1. Misalkan kelompok 1 membuat suatu video tutorial bagaimana cara membuat hand sanitizer, seperti itu. Oke, di situ bisa dibuatkan keterangan laporan 1 KKP atau dalam buka kurung, mungkin keterangan tambahannya untuk terhadap file tersebut. Kita pilih filenya, baru kita pilih save untuk menyimpan datanya. Apabila sudah tersimpan, oke, misalnya seperti ini, kita contohkan. Di situ ada 3 pelaporan yang akan kita lakukan. Kita ada contoh langsung, di sini ada klik file. Kita tentukan dulu mana file PDF-nya. Misalkan di sini ada file PDF, Penilando Tradition, baru kita klik open. Oke, di sini sudah masuk. Sini kita contohkan menambahkan suatu keterangan. Keterangan laporan membuat atau laporan kelompok minggu pertama. Baru kita klik save. Oke. Baru akan keluar KKP UIN Mataram menyatakan berhasil di-upload. Diklik OK. Ketika dia sudah di-upload, maka akan masuk ke bagian warna hijau, yaitu adalah laporan KKP-nya. Di sini ada keterangan yang tadi, yang kedua ada tahunnya sekarang, yang ini adalah nama filenya, dan ini bisa untuk dilihat dan bisa untuk dihapus ketika ada kesalahan pelaporan.
Nah, kita coba mengecek apakah sudah berhasil di-upload apa tidak. Kita bisa tinggal klik buka. Oke, kita tinggal klik buka. Ketika dia sudah keluar seperti ini, berarti sudah berhasil mengupload dokumen pelaporan PDF-nya. Oke. Yang kedua, kita coba mengupload suatu ID YouTube ataupun video YouTube. Oke, sekarang kita bisa buka, misalkan kita punya suatu login yang sudah diberikan, misalkan setiap mahasiswa kan memiliki login Gmail-nya. Bisa kita gunakan untuk login ke YouTube-nya. Nanti di dalam YouTube itu, oke, di dalam YouTube itu, misalkan seperti ini, di pojok kanan itu ada menambahkan suatu video. Di situ ada start upload video. Oke, kita bisa klik upload video. Oke, di sini ada membuka upload video. Kita pilih file yang akan kita upload. Misalkan tadi ada kita sebuah video. Oke, teman dulu videonya. Bentar dulu ya. Oke, sekarang kita coba memilih filenya. Di select file. Misalkan kita sudah ada video pelepasan. Ini misalnya saya punya video yang lama. Kita klik filenya, kita klik open. Maka di situ akan mencoba mengupload filenya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ID-nya. Yang disebut dengan ID YouTube itu adalah di sini ada https youtube.be. Nah, di belakang ini adalah ID-nya. Oke, kita upload dulu file videonya. Oke, kita upload videonya. Kita tuliskan apa nama judulnya. Misalkan di sini ada pelepasan KKP UIN Mataram 2020. Kita catat ininya, kita copy linknya, kita next. Oke, di sini ada pemilihan. Kita pilih, ya ini dibuat untuk anak-anak, maksudnya semua usia bisa menonton video tersebut. Kita klik next. Kita klik next. Oke, yang ini yang kita pilih adalah yang bentuknya adalah public. Jangan privat. Kalau privat, nanti videonya yang ada di YouTube tidak bisa ditonton oleh banyak orang. Kita pilih aja dia sebagai public, baru kita klik publish. Oke, kita lihat ini adalah linknya. Kita copy linknya tadi. Kita coba buka videonya.
Nah, di sini kita kembali lagi kepada KKP-nya. Di sini akan ada ID YouTube. Yang dimaksud dengan ID YouTube tadi adalah yang di belakang. Oke, ini adalah ID YouTube-nya. Ini adalah ID YouTube-nya. Jadi setelah youtube.be ada itunya, kita tinggal pasti di sini. Kita minta ID-nya saja, kita pasti ID-nya, baru di sini ada pelepasan KKP 2020. Kita klik save. Oke, sekarang kita ingin mengecek apakah sudah masuk ke dalam pelaporan YouTube-nya. Di sini ada warna merah. Di sini sudah ada keterangan pelepasan KKP 2020. Di sini ada ID-nya tadi. Dan di sini ada buka dan hapus. Kita lihat apakah videonya sudah masuk atau belum. Kita tinggal klik buka saja. Ketika dia sudah tampil, berarti pelaporan YouTube-nya sudah masuk ke dalam sistem pelaporan KKP. Begitu juga dengan pelaporan gambar ataupun fotonya. Ini bisa dipilih foto yang ada, misalkan picture, kita pilih gambarnya, kita pilih open, kita masukkan deskripsi seperti biasa, pelepasan KKP. Kita pilih save. Oke, di sini sudah berhasil diupload. Kita lihat di bawahnya yang warna orange. Ketika sudah masuk, di situ ada kelihatan fotonya. Jadi yang kita lakukan adalah ada 3, yaitu melakukan pelaporan file PDF, itulah yang paling penting, yang utama. Pendukungnya adalah foto dan YouTube. Oke. Jadi hanya 3 pelaporan yang bisa kita upload. File YouTube, ID YouTube, file PDF, dan file foto. Mungkin sampai sekian aja bagaimana cara melakukan pelaporan KKP. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Halo? Ya, terima kasih Mas Aulia, cakep. Ya, mudah-mudahan semua peserta bisa memahami step by step teknis pelaporannya tadi yang sudah menurut kita sih jelas ya. Mudah-mudahan mereka juga jelas. Atau mungkin ada yang bertanya, kita beri waktu, Pak. Gimana Mas Aulia ya? Siap jawab ya? Ya, silakan. Oke, silakan. Silakan yang bertanya ini banyak izin tapi mana pertanyaannya, silakan. Mas itu Mas ada mau nanya. Mohon ulang cara mengupload file video. Mohon diulang cara mengupload video, Mas. Oke, kita ulang lagi. Ulang cara mengupload video. Oke, cara mengupload video di YouTube. Oke, di sini ada di bagian pojok kanan atas. Ketika kita membuka YouTube ya, kita membuka YouTube. Di situ ada pojok kanan atas. Di situ ada tanda kamera. Tanda kamera ada tanda plus kamera. Kita klik. Di situ ada bagian upload video. Oke.
Di upload video langsung ada box ataupun kotak halaman untuk mengupload video yang sudah ada atau yang sudah kita punyai. Tinggal kita pilih filenya saja. Kita pilih misalkan file kita sudah ada tadi di misalkan ada pelepasan, kita pilih filenya, kita klik open, maka dia akan mengupload filenya. Oke. Di sini kita akan memasukkan detailnya. Misalkan kita di sini ada kegiatan KKP 2010 sesi 1. Jadi ada keterangan video. Dan di bagian sini, di situ ada video link. Nah, video link inilah yang kita catat sebagai namanya ID YouTube. Di sini ada https://youtube.be YCK91P40JKL. Yang kita ambil adalah yang YCK9IP4OJKL saja. Oke. Ini sudah duplikat. Kita buang dulu ini. Kita cari saja yang lainnya. Oke, kita coba menambahkan suatu file baru. Di sini ada create, ada upload video. Oke, kita pilih filenya. Kita pilih file yang sudah ada kita punyai, yang kita adakan. Baru klik nama filenya, baru klik open. Maka dia akan mencoba mengupload file video kita tadi. Oke, di sini kita kasihkan detailnya, kegiatan Desa X. Oke, di sini ada video link. Oke, di sini ada video link, ada HTTP-nya, ada youtube.be. Yang disebut dengan ID YouTube adalah BWKIBIROQA. Oke. Uploadnya sudah berhasil. Kita klik next. Di sini ada pilihan, bisa dilihat oleh anak-anak. Kita pilih yes. Ini dibuat untuk semua kalangan. Kita klik next. Nah, kita klik next lagi. Di sini ada save or publish. Kita pilih yang public. Jangan privat, jangan unlist. Tetapi kita pilih yang public. Sehingga bisa dilihat oleh semua khalayak. Baru kita klik publish. Oke, ini adalah ID-nya. Kita copy. Ya, kita copy ID-nya ini. Klik kanan, salin, close. Tinggal kita masuk balik lagi ke informasi KKP. Kita masukkan ID-nya. Kita masukkan keterangannya. Baru kita tekan save. Oke, di sini ada dua file yang sudah kita upload. Yang file terbaru adalah perlaporan 1. Kita lihat ID-nya yang tadi. Kita lihat buka. Ketika sudah tampil di sini, berarti filenya sudah masuk ke dalam sistem KKP. Sampai segitu, ada pertanyaan lagi?
Baik, terima kasih Mas Aulia Ganteng. Ya, saya kira semua sudah kurang lebih jelas, ada yang lebih jelas, ada yang kurang jelas. Nah, tetapi karena efisiensi waktu dari tadi pagi, kita nanti untuk permintaan beberapa dan kebanyakan teman untuk meminta kepada Mas Aulia Ganteng juga kirim file aja, nanti biar tidak terlalu banyak bertanya, biar dicermati pelan-pelan nanti saat kontemplasinya teman-teman ini. Sudah dikirim di grup ya? Di chat. Gimana Pak Aulia? Apa Mas? Udah dikirim. Oke. Tadi sudah dikirim di chat. Siap Komandan. Siap. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Mas Aulia sudah menjelaskan, sudah meluangkan waktu untuk bersama kita memberikan penjelasan mekanisme pelaporan KKP. Untuk lebih jelas, ya kita sudah sampai kepada acara terakhir ini, penutupan. Ya, saya aturkan terima kasih ya Mas Aulia ya. Siap. Oke. Ya, jadi kita kembali ke laptop. Kita akan menutup acara ini, acara pembekalan ini. Namun demikian, alangkah lebih jelasnya dan tidak penasaran lagi, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Muhammad Sa'i, MA, untuk memberikan pencerahan yang masih galau-galau tadi ya. Silahkan dicermati bersama. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semua akan terjawab kegelisahannya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Emma. Terakhir sebelum kita menutup kegiatan kita, kami sudah berjalan dari pagi hari. Pertama, bahwa KKP DR kita adalah KKP mengandung nilai-nilai rukhsah, ya, ada keringanan kepada adik-adik mahasiswa. Yang pertama, adik-adik tidak perlu berkumpul seperti yang diresahkan, karena teman-teman atau mahasiswa kan ini tidak hanya dalam satu wilayah, misalnya di Lombok, tetapi ada di Sumbawa, ada di Bima, bahkan ada di NTT, ada di Bali. Dengan ketersebaran itu, jadi kita dalam KKP ini tidak berkelompok, dalam arti berkumpul dan bikin posko tersendiri di desa atau di kelurahan, di tempat-tempat KKP. Jadi pelaksanaannya ini secara mandiri mahasiswa, ya. Tetapi kelompok itu hanya untuk mempermudah koordinasi termasuk pembimbingan oleh DPR. Itu yang harus dicatat oleh adik-adik mahasiswa. Jadi Anda yang ada di Bima silahkan berKKP di Bima, Anda di Sumbawa silahkan di Sumbawa, ada di NTT silahkan di NTT, di Lombok silahkan saja. Nah, kelompok yang 140 ini adalah untuk memudahkan koordinasi sehingga pelaporannya menjadi satu dari kelompok-kelompok dari mahasiswa itu. Yang 140 ini nanti akan mahasiswa ada kelompok di sana sehingga laporannya menjadi satu. Itu yang pertama. Tidak ada mahasiswa itu akan turun dan membuat posko seperti kelompok seperti KKP tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan. Jadi kegiatan itu kita berharap adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Adik-adik mengajar ngaji, adik-adik mengajar bagaimana adik-adik di sekolah yang tidak bisa menggunakan kesempatan belajar di rumah saja, bagaimana melihat kondisi masyarakat, dan lain sebagainya, itu diupload sebagai kegiatan mingguan dan pada kegiatan akhir. Itu yang penting saya kira. Jadi kita tidak ingin memberatkan adik-adik mahasiswa dalam arti harus berkumpul dan bergerombolan datang ke posko dan lain sebagainya, dan itu sangat rentan dengan COVID yang sekarang sedang mewabah ini. Jadi itu saya kira kemudahan-kemudahan yang kita berikan atau yang kita istilahkan dengan KKP dari rumah saja. Jadi mereka adik-adik bisa berangkat sendiri, melaksanakan kegiatan di kampung halaman sendiri, di desa sendiri, yang pada akhirnya nanti akan bikin laporan kegiatan apa yang dilakukan. Itu. Jadi kalau tadi ada saya lihat beberapa pertanyaan harus berkoordinasi dengan desa yang lain, saya kira itu janganlah seperti itu, karena itu memberatkan.
KKP kita hari ini atau di tahun ini adalah KKP yang penuh dengan itu kemudahan-kemudahan tadi. Tidak ada pelepasan, bahkan pembekalan pun secara online seperti ini karena memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita untuk secara bersama-sama. Nah, itu hal-hal yang saya kira yang mungkin menjadi catatan kita semua dan untuk adik-adik dalam melaksanakan KKP. Silakan untuk pelaporan nanti akan kita tetap berkoordinasi, adik-adik bisa berkomunikasi dengan kami dari 2M apa yang harus dilakukan nanti sambil melalui kelompok-kelompok atau melalui web yang kita punya untuk kita sebarkan terus kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Saya kira itu saja dan terima kasih kepada adik-adik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini adik-adik bisa berpartisipasi dan bisa menyukseskan seluruh proses pembelajaran perkuliahan kampus kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan semua sehat, melaksanakan kegiatan secara baik. Salam untuk keluarga semua dan terima kasih. Akhirnya, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya. Harus tetap turun ke desa apa enggak? Ya, ini jadi untuk yang turun ke desa, saya kira itu tidak perlu bergerombolan, silahkan datang sendiri-sendiri dan melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Ya. Yang dihadapi itu berarti Iya. Jadi mereka tetap melakukan proses pembelajaran. Ya, misalnya datang ke majelis taklim, melakukan pendataan dan sebagainya. Itulah yang data-data yang dianggap yang data ke desa dan lain sebagainya. Ya, ini itu saja yang dapat kita lakukan pada hari ini.